Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sniffing dan SQL injection. Dengan saya sendiri, Mujahidah Sabilullah Hakiki 2019-04-004 di jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. SQL injection. SQL injection merupakan teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada from input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintak ke database aplikasi. SQL injection juga dapat didefinisikan sebagai teknik eksploitasi celah keamanan pada layer database untuk mendapatkan query data pada sebuah aplikasi. Berdasarkan laporan keamanan aplikasi yang dikeluarkan oleh Veracode, 32% dari aplikasi web paling tidak memiliki satu kerentanan SQL injection. Berdasarkan Open Web Application Security Project, injection juga merupakan ancaman nomor 1 terhadap keamanan aplikasi web. Berdasarkan statistik di atas, meskipun termasuk ke dalam kerentanan yang mudah untuk dicegah, saat ini SQL injection tetap menjadi resiko pada aplikasi web yang paling sering ditemukan, dan banyak organisasi memiliki kerentanan terhadap potensi kebocoran data akibat serangan SQL injection. Pada SQL injection, berikut merupakan salah satu web form yang menjadi target. Langkah pertama di sini yaitu kita masukkan ke Google atau browser lain, lalu mencari web form yang akan kita jadikan target. Lalu setelah itu di sini kita masuk ke command prompt, lalu membuka SQL map. Setelah memasuki SQL map, kita perintahkan sql.py-min-u, linknya tinggal dimasukkan. Selanjutnya ada min-min dbs. Mengapa menggunakan min-u dan min-min dbs? Karena min-u untuk URL dan min-min dbs karena untuk melihat database. Jika sudah, ketikkan maka database akan muncul dengan sendirinya. Langkah selanjutnya di sini kita masukkan perintah untuk melihat table di database. Kita masukkan sqlmap.py-min-u, linknya kita masukin min-d equal min-min tables. Selanjutnya untuk melihat kolom di sini yaitu kita masukkan perintah untuk melihat kolom database yaitu sqlmap.py-min-u, linknya dimasukin min-d equal min-t user min-min kolom. Itu terdapat kolom dan tipenya. Kolomnya itu ada address, card, CC, email, name, pass, phone, uname, type-nya, medium text, varchar 100. Lalu untuk ngedump, kita ketikkan perintah sqlmap.py-min-u, linknya kita masukin min-d equal min-t user min-c name pass min-min dump. Lalu enter. Pada gambar di atas merupakan dari hasil database yang sudah kita dump, lalu kita telusuri. Jika prosesnya sudah selesai, maka akan muncul name dan pass-nya. Pada teknik sniffing, kita akan mencoba untuk memasukkan username dan passwordnya. Ketika memasukkan username dan password, maka akan terekam secara otomatis oleh WhereShark itu tersendiri. Lalu di sniffing dengan perintah ip.dst sama dengan IP dari website tersebut agar lebih mudah untuk melakukan pencarian. Setelah username dan password ditemukan, pada klik 2 kali pada username dan password. Oke, kita lanjut ke praktiknya saja. Pertama, kita buka command prompt terlebih dahulu. Lalu, kita masuk ke SQL Maps.
Lalu setelah memasuki SQL Maps, kita ketikkan perintah sqlmap.py -u link website min dbs lalu enter. Gunanya untuk melihat database pada website tersebut. Sebelum kita menginjek, pastikan kita sudah mendapatkan database pada website yang sudah kita injek. Contohnya, di sini ada dua database, bisa dilihat ada Accord dan Information Schema. Lalu, setelah kita mendapatkan database-nya, kita pergi ke database Accord untuk melihat tabel di dalam database tersebut. Lalu, tabelnya sudah dapat. Ada beberapa tabel yaitu user, produk, card, dan lain-lain. Lalu, kita pergi ke tabel user dengan perintah sqlmap.py -u link website min d accord min t user min kolom. Gunanya untuk melihat kolom yang terdapat pada tabel user. Setelah itu, akan muncul beberapa tabel lagi, yang dimana itu adalah isi tabel yang isinya berupa user pengguna web tersebut. Lalu kita menuju name dan passwordnya dengan perintah sqlmap.py -u link website min d accord min t user min cname pass min dam lalu enter. Jika sudah, bisa terlihat di sini website berhasil diinjek dan muncul username dan password dengan pass teks beserta username-nya. Lalu setelah proses injection selesai, selanjutnya proses sniffing. Pertama, kita buka aplikasi Versac-nya. Lalu capture dan start. Capture dan start. Setelah itu, kita login ke dalam website tersebut dengan direkam oleh aplikasi Versac. Yang dimana apabila kita melakukan login dan mengklik tombol enter, maka email dan password akan direkam oleh aplikasi. Setelah login, kita kembali lagi ke Versac agar mempercepat pencarian username dan password. Maka kita cari dengan cara memasukkan IP dari website-nya. Jika sudah, ada klik 2 kali dan akan muncul username dan password-nya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.